Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anakku. Kalau tadi kita sudah bicara mitosis, sekarang ibu akan lanjut kepada pembelahan secara meiosis. Meiosis ini akan kita bedakan nanti pada tahapan meiosis 1 dan pada tahapan meiosis 2. Kita akan lihat pertama meiosis 1. Meiosis, pembelahan sel yang terjadi pada sel kelamin dari organisme yang reproduksinya secara generatif atau seksual. Cirinya adalah terjadi di sel kelamin, kemudian jumlah sel anaknya ada 4, jumlah kromosom setengah induknya, kemudian pembelahan terjadi 2 kali. Ini meiosis ya, secara umum. Sekarang kita lihat. Ibu sudah katakan tadi dibagi ke atas 2. Ada meiosis 1, itu ditandai dengan fase profase 1, kemudian metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Ini meiosis 1. Profase 1, apa yang terjadi pada saat profase 1 di antaranya ya? Ini dia ciri-cirinya. Ada yang kita sebut dengan kromatin berubah menjadi kromosom yang mengalami kondensasi dan terlihat sebagai benang tunggal yang panjang. Ini ciri-ciri profase 1. Jadi yang pertama ada istilahnya, ada 5 tahapan ini di sini. Yang pertama ada leptoten, ada zigoten, ada pakiten, kemudian ada diploten, dan ada diakinesis. Ini tahapan pada profase 1 terdiri dari istilah-istilah ini, bagian-bagian ini. Next. Selanjutnya metafase 1. Ini dengan ciri-ciri kromosomnya bergerak menuju bidang ekuator. Ini dia. Kemudian sentromel menempel pada serat gelendong yang membentang dari kutub sel. Satu sentromel menempel tiap serat spindle. Spindle itu apa? Benang, ya, benang spindle. Ini posisinya ya pada saat metafase 1. Selanjutnya anafase 1, ini cirinya, kemudian posisi seperti ini, gambar seperti ini. Pelekatan benang spindle pada metafase 1, pada anafase 1, setiap kromosom dupleks dari pasangan kromosom homolog yang bergerak menuju kutub. Ini berbeda dengan anafase pada mitosis yang terjadi pemisahan kromatid. Kalau ini dia dupleks, penggandaan kromatid. Kemudian ada telofase 1, seperti ini posisinya. Kromosom mulai berkumpul pada masing-masing kutub sel. Selanjutnya kromosom haploid masih dalam bentuk dupleks dengan 2 kromatid ya. Ini dengan ciri-cirinya ya. Dengan jumlah tubuh yang 46 buah akan terreduksi menjadi 23 buah pada akhir meiosis 1. Akhir daripada meiosis 1 adalah telofase 1. Itu merupakan awal dari meiosis 2. Paham kan? Meiosis 2 ditandai dengan tahapan-tahapan juga. Ada profase 2 berarti. Kromatin menebal, membentuk kromosom. Itu ada gambarnya ya. Kemudian metafase 2. Kromosom berjejer di bidang ekuator, sejajar gitu ya. Kemudian anafase 2, kromatid menuju kutub yang berlawanan. Jadi yang dari sejajar ini satu ke atas, satu ke bawah. Dan telofase 2 terbentuk 4 sel anakan yang masing-masing adalah haploid. Bagaimana Ananda? Kita lanjutkan. Nah, supaya lebih jelas kita lihat perbedaannya. Apa beda yang 1 dan yang 2?
Nah, di antaranya yang paling akhir kalau meiosis 1 adalah hasilnya 2 sel haploid, sedangkan yang 2 hasilnya adalah 4 sel haploid. Ananda bisa lihat ya. Nanti Ananda pelajari ya, baca referensi-referensi yang berkenaan dengan meiosis 1 dan 2, pembelahan sel. Nah, apa pula perbedaan antara mitosis dan meiosis? Ini bisa Ananda lihat. Berdasarkan ada tempat terjadinya, ada tujuannya, ada tahap pembelahannya, kemudian jumlah sel ana, ada variasi genetiknya, ada faktor genetik. Nah, di sini terjadi perbedaan yang mencolok antara mitosis dan meiosis. Kemudian terjadi juga perbedaan antara meiosis 1 dan meiosis 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.